Salam pemirsa CB Indonesia semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini memberikan kita pelajaran tentang bagaimana kesehatan yang menyeluruh tentang kehidupan di Eden atau prinsip-prinsip yang ada di Eden yang mengajarkan kepada kita untuk kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga kestabilan kehidupan kita masing-masing. Jadi buku ini juga akan merubah pola hidup kita jikalau kita ingin untuk melakukan perubahan dan juga memberikan kita kekuatan harian melalui kebugaran fisik, mental, dan spiritual, serta memotivasi, menginspirasi, dan memberikan dorongan kepada kita untuk kita mengetahui kisah kemenangan kita dan wawasan yang menarik terhadap pencipta kita. Jadi pelajaran yang sangat menarik di sini, kita akan belajar bagaimana untuk kita bisa melakukan perubahan untuk bisa hidup lebih baik di kehidupan kita hari-hari mendatang. Pelajaran kita kali ini juga perangkat lunak seksual dari Tuhan. Ayat ini intinya terambil dalam Matius 5 ayat 27 dan 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Mereka adalah teman dan rekan. Sang pria adalah CEO, seseorang yang merupakan si wanita merasa penting. Wanitanya adalah direktur hubungan masyarakat dan membuat si pria terlihat baik. Mereka seperti saling membantu memunculkan kreativitas dalam diri masing-masing. Ketika si pria mengundang wanitanya makan siang di hari liburnya, tanda bahaya mulai muncul. Si wanita bertanya, "Mengapa?" Si pria dengan jujur berkata, "Saya kesepian dan ingin mengobrol." Dan kita begitu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk berbicara. Tidak salah, ya. Tetapi, atau inilah pelajaran yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita merasa bahwa kita mengobrol dengan lawan jenis adalah hal yang biasa. Tetapi kita lihat di sini pelajarannya memberikan kita pelajaran yang berbeda. Di dalam kebenaran mengatakan bahwa itu adalah zina yang tidak bisa dilakukan oleh lawan jenis. Dikatakan di sini bahwa kita hanya menginginkan saja, sudah zina di dalam hati kita masing-masing. Jadi pelajaran kembali kepada kita bahwa perangkat lunak seksual itu ada dalam otak kita. Tuhan sudah taruh di dalam otak kita. Tapi bagaimana kita gunakan itu? Apakah kita gunakannya dengan sebaik mungkin atau kita gunakannya untuk keinginan diri kita sendiri? Jadi kita lihat di sini bahwa terkadang saling membutuhkan di dalam pekerjaan untuk kita mengobrol tentang masalah pekerjaan. Tetapi kita ingat di sini seringkali terjadi salah akan pemikiran manusia sehingga mereka menggunakan itu sebagai satu hal yang salah di hadapan Tuhan. Kita lihat di sini bahwa seorang CEO dan seorang direktur hubungan masyarakat ini terlihat sangat baik dalam melakukan kreativitas untuk melakukan pekerjaannya makin maju. Tetapi apa yang terjadi pada saat kita melihat hari libur, si pria ini mengundang ceweknya untuk makan bersama. Dan si cewek bertanya mengapa. Dia katakan bahwa dia kesepian untuk mengobrol. Kenapa kesepian untuk mengobrol? Karena dia tidak memiliki apa yang Tuhan sedang ajarkan dalam kehidupannya. Dia tidak menerima keadaannya sehingga dia mencari jalan untuk bisa meluapkan akan setiap komunikasi yang dia ingin untuk ucapkan. Tetapi di dalam hadapan Tuhan kita diberikan pelajaran bahwa kita harus bisa untuk menahan diri kita untuk tidak melakukan zina. Di sini dikatakan bahwa pada saat kita melihat saja atau memandang saja sudah ada zina di dalam hati kita masing-masing. Jadi pelajaran bagi kita bahwa kita seringkali menganggap kita tidak punya waktu. Kita terlalu sibuk untuk memikirkan sesuatu hal yang tidak baik. Sehingga kita mengatakan bahwa kita kesepian. Saat ini Tuhan mengajak kita untuk kita berpikir. Saat kita kesepian, Tuhan ada di dekat kita. Kita harus meminta kepadanya, maka dia akan membantu kita untuk memberikan jalan keluar itu. Tuhan telah menempatkan perangkat lunak tertentu ke dalam otak kita untuk menjaga pernikahan kita tetap bergairah serta dapat memenuhi kebutuhan. Jika digunakan dengan benar, ini akan menghasilkan pernikahan yang penuh makna dan tahan lama. Namun jika tidak menyadari sifat eksekutif dari perangkat lunak ini, maka itu dapat dengan mudah menyebabkan perselingkuhan. Baik, sangat menarik ya. Kenapa saya katakan di atas bahwa tidak perlu untuk kita
mencari jalan keluar pada saat kita memiliki kesepian itu. Kita ingat pada saat perangkat lunak itu sudah ditentukan di dalam otak kita oleh Tuhan, maka itu adalah satu maksud untuk kita bisa menjaganya. Karena pada saat kita tidak bisa menjaganya dengan baik, maka akan timbul satu masalah di dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa pada saat kita gunakan dengan benar, maka di dalam pernikahan atau di dalam satu hubungan dengan keluarga akan memiliki satu hubungan yang harmonis. Tetapi kita salah gunakan, maka kita tidak sadari itu akan membuat perangkat lunak itu dengan mudah menyebabkan perselingkuhan atau menyebabkan perpisahan. Begitupun kita dengan Tuhan. Pada saat Tuhan mengundang kita untuk datang, dan kita datang, pada saat kita sudah memiliki berkat yang datang dari Tuhan, jangan kita tinggalkan Tuhan. Kita mencari jalan lain. Kita mencari cara bagaimana untuk kita bisa sukses sendiri. Padahal dengan Tuhan kita lebih bisa untuk menerima akan berkat-berkat yang luar biasa itu. Tetapi seorang manusia seringkali sudah mendapatkan berkat itu, dia ingin untuk menggunakan dirinya sendiri untuk lebih maju lagi. Jangan kita gunakan seperti itu, tapi marilah kita ikut rencana yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan kita rencana-rencana yang baik untuk kita bisa pelajari. Karena pada saat kita menerima rencana Tuhan, maka kita sendiri pun akan bahagia. Kita sendiri pun akan menikmati keharmonisan itu. Jadi pelajaran bagi kita bahwa menurut Tuhan adalah satu hal yang membuat kita untuk bahagia pada saat kita menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Itu adalah satu perubahan yang dituntut oleh Tuhan untuk diri kita sendiri. Kita diminta untuk kita melakukan perubahan, tetapi setiap orang diberikan pilihan untuk bisa memilih apa yang dia harus lakukan, apa yang dia harus pilih. Sekarang kita pilih, maka akan timbul di masa mendatang apa yang sudah kita pilih sekarang ini. Begini cara perangkat lunak ini dirancang. Kebutuhan terbesar pria adalah pemenuhan seksual atau persahabatan, wanita pemenuhan emosional atau komunikasi. Ketika seorang pria memenuhi kebutuhan emosional wanita, ada kecenderungan bawaan bagi pria untuk mengharapkan imbalan seksual. Dengan wanita lebih siap untuk memberikannya karena kebutuhannya terpenuhi. Inilah kunci pernikahan yang dinamis. Baik, ini kalau kita masukkan di dalam satu hubungan, berarti ini sudah ada di dalam satu pernikahan yang sesungguhnya. Jadi pada saat kita ingin untuk melakukan ini, berarti kita sudah memiliki hubungan yang serius dengan orang lain di dalam kehidupan kita berkeluarga. Tetapi kita tidak bisa lakukan ini dengan sahabat kita atau dengan rekan kerja kita, karena seringkali akan membuat hubungan itu menjadi satu zina yang besar di dalam kehidupan kita. Karena di sini dikatakan bahwa pria adalah membutuhkan pemenuhan seksual atau persahabatan, dan wanita adalah pemenuhan emosional atau komunikasi. Kenapa keduanya ini bisa membuat zina? Karena seringkali dengan komunikasi yang terjadi dengan lawan jenis, kita menginginkan imbalan balik, yaitu pemenuhan seksual kita atau sahabat kita. Kita ingin sesuatu yang lebih, yang ingin untuk dibalas semuanya. Semua manusia pasti memiliki hal yang sama, menginginkan sesuatu hal dalam imbalan balik itu. Jadi kita belajar bahwa sesuatu hal yang kita tempatkan harus kita tempatkan pada posisi yang benar, karena Tuhan sudah menempatkan posisi perangkat lunak seksual itu di tempat yang benar yang Tuhan sudah titipkan itu. Jadi mari kita gunakan itu sebagai satu kunci yang dinamis pada saat kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kita mengikuti cara-caranya Tuhan, maka Tuhan akan memberkati akan pernikahan yang dinamis ini. Tetapi inilah masalahnya, meskipun seorang wanita menikah dengan bahagia, jika dia mulai merasa kebutuhan emosionalnya dipenuhi oleh pria lain, maka dia akan merasa tertarik pada pria itu secara seksual. Dan setelah pria tersebut memenuhi kebutuhan emosionalnya, wajar saja baginya untuk mengharapkan imbalan. Seorang wanita tidak bisa dengan aman menjalin persahabatan dengan seorang pria tanpa pria itu akhirnya mengharapkan seks. Seorang pria tidak bisa dengan aman mengambil peran sebagai pendengar yang baik tanpa akhirnya membutuhkan penolakan wanita untuk mengatakan tidak. Jadi kita lihat di sini ya, teguran sangat keras bahwa masalahnya meskipun ada suatu pernikahan yang sudah bahagia, tetapi jika ada seorang sahabat atau seorang pria yang lebih memenuhi akan kebutuhan emosionalnya, maka dia akan lebih tertarik kepada pria tersebut secara seksual. Kita lihat di sini bahwa pada saat kita berkomunikasi dengan lawan jenis dan
pada saat dia tertarik dengan kita, maka kita sedang meruntuhkan akan kebahagiaannya. Kita meruntuhkan akan setiap keharmonisan rumah tangganya. Jadi kenapa kita diajarkan bahwa kita harus bisa menjaga komunikasi kita dengan baik. Pada saat kita ingin untuk berkomunikasi dengan lawan jenis, minta Tuhan untuk berikan hikmat apa yang harus kita katakan sehingga kita katakan ini adalah benar, tetapi bukan untuk menarik secara seksual. Jadi pelajaran yang menarik untuk kita bahwa pada saat kita membutuhkan sesuatu, datanglah kepada Tuhan untuk kita bisa mendengarkan hikmat Tuhan. Jangan kita gunakan diri kita, karena cenderung diri kita membawa kita kepada satu zina yang besar. Seorang wanita akan menarik pada saat komunikasi itu lancar. Dan juga seorang pria pada saat melakukan komunikasi itu lancar, dia akan mengharapkan sesuatu hal yang di luar nalar kita. Jadi kita diajarkan bahwa sesuatu hal yang kita inginkan untuk Tuhan berperan, maka kita harus ambil perangkat lunak itu dengan baik-baik tanpa membutuhkan satu pilihan yang salah. Jadi seringkali pada saat kita sudah melakukan hal ini, kita ingin untuk bisa memilih sesuatu hal yang lebih dari timbal balik kita. Jadi jangan kita ingin untuk menguntungkan diri kita saja, tetapi marilah kita mencari Tuhan untuk kita saling menguntungkan satu sama dengan lain. Tidak melakukan satu perpecahan atau satu masalah dalam masalah hubungan. Marilah kita belajar untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Menjaga setiap kebutuhan tersebut tetap terpenuhi dalam pernikahan merupakan salah satu cara menghindari perselingkuhan. Tetapi itu tidak cukup. Seorang wanita harus berhati-hati saat bekerja terlalu dekat dengan seorang pria, sehingga dia menjadi pendamping yang dibutuhkan pria tersebut untuk kreativitas, karir, atau harga diri si pria. Dan seorang pria tidak boleh terlibat dalam pembicaraan yang terlalu lama dengan seorang wanita sehingga wanita itu menjadi kecanduan karena memiliki seseorang yang memenuhi kebutuhan emosionalnya. Jadi teguran untuk kita. Jadi seorang wanita harus berhati-hati bekerja terlalu dekat dengan seorang pria sehingga dia menjadi pendamping yang dibutuhkan seorang pria itu. Dan juga kalau untuk pria dikatakan di sini bahwa untuk pria tidak terlibat terlalu lama berbicara dengan seorang wanita sehingga menjadi kecanduan. Karena kedua-duanya bisa berujung kepada satu masalah besar, yaitu perselingkuhan. Kenapa kita ditegur? Kenapa kita diberikan pelajaran ini? Untuk kita belajar bersama-sama. Saudara, teman-teman, dan saya bisa memiliki pelajaran yang ini untuk kita hidupkan. Karena kita sebagai pengikut Tuhan, kita diberikan pelajaran itu. Kita belajar bagaimana untuk kita bisa menjaga keharmonisannya keluarga itu. Jadi inilah pertanyaan, apakah sehat bagi pria dan wanita yang sudah menikah untuk bekerja dengan lawan jenis? Jawabannya tidak. Tidak secara eksklusif atau untuk wanita yang lama di mana persahabatan dan kebutuhan emosional terpenuhi oleh orang lain dan bukan pasangannya. Tuhan yang bijaksana, tolonglah saya untuk menjalani kehidupan seperti Kristus di dalam rumah dan tempat bekerja saya. Jadi ada satu pertanyaan yang ditanyakan di sini bahwa apakah pria dan wanita yang sudah menikah untuk bekerja lawan jenis? Dikatakan di sini bahwa tidak atau dilarang sama sekali untuk kita tidak lakukan. Karena seringkali pada saat komunikasi itu terjadi, seringkali itu bisa melakukan satu perpecahan, satu masalah atau satu hal yang tidak diinginkan oleh semua. Sebab itu marilah kita belajar bahwa kesehatan diri kita tergantung kepada penjagaan diri kita. Perangkat lunak yang sudah Tuhan titipkan itu, bagaimana kita menjaganya untuk sehat, kembali lagi datang dari diri kita masing-masing. Jadi marilah kita belajar untuk kita memiliki kehidupan yang sebenarnya di dalam kehidupan Tuhan. Karena kita diundang untuk bisa lebih sehat di dalam diri kita masing-masing untuk mengetahui kebenaran itu. Jadi saat ini mari kita semua belajar untuk kita bisa dekat kepada Tuhan. Supaya apapun menjadi pilihan kita, kita ambil sesuai dengan hikmat Tuhan. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.